Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kembali lagi di buat organisasi komputer. Pertama adalah yang kedua adalah evaluasi dan kinerja komputer. Ini adalah bab kedua, yaitu organisasi komputer. Adalah sub-sub materi dari bab kedua. Yang pertama kita belajar dari evaluasi dan kinerja komputer. Generasi pertama tabung vakum tahun 1945 dan 1955 adalah ENIAC. ENIAC adalah Electronic Numerical Integrator and Computer. Pada tahun 1946 dirancang dan dibuat oleh John Michael dan John Presper Everett di Universitas Pennsylvania. John Michael dan John Presper Everett ini adalah membutuhkan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. Ini dibuat di bawah lembaga Army Ballistic Research Laboratory atau BRE, dan tabel lintasan peluru kendali senjata baru adalah sebuah badan yang bertanggung jawab dalam pembuatannya jarak dan tabel. Dan yang tadi, seperti tabel lintasan peluru kendali senjata baru, sebelumnya tugas ini dilakukan dan kurang lebih 200 personil dengan menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan persamaan matematik peluru kendali yang memakan waktu utama. Komputer komersial dianggap sebagai tahun kelahiran industri komputer dengan munculnya dua buah perusahaan yang saat itu mendominasi pasar, yaitu seri IBM F. Seri IBM pertama adalah seri Expert dan Mopeke mendirikan Expert Mobile Computer Corporation untuk memproduksi komputer secara komersial. Komputer pertama yang mereka hasilkan adalah IBM pun tidak mau kalah dengan mengeluarkan produk mereka yang akhirnya mendominasi pasar bisnis saat itu. 791 adalah terus berkembang menjadi lebih baik hingga sekarang. Generasi kedua, transistor. Pada 1955 sampai 1965, IBM 7094 adalah transistor ditemukannya di Bell Labs pada tahun 1947 dan tahun 1950 telah meluncurkan revolusi elektronika modern. IBM sebagai perusahaan pertama yang meluncurkan produk komputer dengan transistor sehingga tetap mendominasi transistor mendominasi pasar. Yang pertama adalah pasar komputer tentunya, dan NCR dan SCA adalah perusahaan yang mengembangkan komputer berukuran kecil saat itu. Kemudian diikuti IBM dengan pengeluaran seri 7000-nya. Generasi kedua ini ditandai munculnya Digital Equipment Corporation atau DEC. Generasi ketiga, Integrated Circuit 1965 atau 1980. Pada tahun 1958 terjadi revolusi elektronika kembali, yaitu ditemukannya Integrated Circuit atau IC, yang merupakan pergabungan komponen-komponen elektronik dalam suatu paket, dan dengan ditemukannya IC ini semakin mempercepat proses komputer. Kapasitas memori makin besar dan bentuknya semakin kecil dan fleksibel. Contohnya adalah mengeluarkannya generasi ketiga adalah IBM 709 dan DEC PDIP 8. Nah, ini adalah contoh dari generasi ketiga, yaitu IBM 7094. Maksudnya adalah komputer ini diluncurkan tahun 1962. Kemajuan IBM 7094 adalah adanya Instruction Backup Register atau IBR yang berfungsi membantu instruksi berikutnya. Efeknya komputer akan lebih cepat prosesnya. Kemajuan IBM 7094 lainnya adalah
multiplexer atau multiplex data channel atau yang disebut juga dengan saluran data. Multiplexer berfungsi sebagai central switch data dan akan diproses dalam CPU. Tahun 1965, dikeluarkanlah IBM System 360 yang telah menggunakan teknologi AIC. Dalam satu dekade, IBM menguasai 70% pasaran komputer. Sistem 360 ini merupakan kelompok komputer pertama yang terencana. Banyak model dalam arsitektur 360 ini dan saling kompatibel. Hal ini sangat menguntungkan konsumen karena konsumen dapat menyesuaikan dengan kebutuhan maupun harganya. Pengembangan upgrading dimungkinkan dalam komputer. Ini adalah perkembangan yang sangat memungkinkan dalam dunia komputer. DIC PDP-8 dengan hadirnya PDP-8 ini membawa DIC sebagai perusahaan menyuplai komputer mini terbesar, membawa DIC sebagai pabrik komputer terbesar. Kedua, setelah IBM, arsitektur PDP-8 sangat berbeda dengan IBM, terutama bagian sistem bus. Pada komputer ini menggunakan omnibus system. Sistem ini terdiri atas 96 buah lintasan sinyal yang terpisah dan digunakan untuk membawa sinyal-sinyal kontrol, alamat maupun data. Karena semua komponen menggunakan jalur bus ini, maka penggunaannya dikontrol oleh CPU. Arsitek busnya ini sendiri adalah PD8 ini nantinya digunakan oleh komputer-komputer modern selanjutnya dalam perkembangan dunia pada komputer. Generasi keempat atau Very Large Scale Integration pada 1980. Era keempat perkembangan generasi komputer digital adanya VLC atau paket VLC ini dapat menampung 10.000 komponen lebih per keplingnya dengan kecepatan operasi mencapai 100 juta operasi per detiknya. Ilustrasi gambarnya adalah 2.1 pada modulnya, mengilustrasikan perkembangan mikroprosesor Pentium terhadap jumlah transistor per kepingnya. Masa ini diawali peluncuran mikroprosesor Intel seri 404 atau 404. Mikroprosesor 404 dapat menambahkan dua bilangan 4 bit dan hanya dapat mengalihkan dengan cara pengulangan dan penambahan. Contoh evaluasi komputer. Evaluasi komputer yang akan dijelaskan adalah kelompok komputer Pentium, Intel, dan PowerPC. Pentium merupakan produk Intel yang mampu mendominasi pasaran secara menunjukkan sangat dengan tekanan memenuhi kebutuhan konsumennya, yaitu Pentium yang disebutkan adalah Pentium yang kedua, Pentium ketiga, dan Pentium keempat. Pentium kedua keluaran sekitar tahun 1997. Ini adalah Pentium kedua yang telah menggunakan teknologi RACSC. Pentium ketiga. Pentium ketiga ini terdapat kemampuan instruksi floating point untuk menangis gratis 3G. Pentium keempat. Pentium keempat ini mampu floating point dan multimedia semakin canggih. Titaniumnya memiliki kemampuan 2 unit floating point, 4 unit integer, 3 unit percabangan, internet streaming, dan 128 integrated register.